bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sintaria Sitohang dari Prodi Fisika 2020 Universitas STKIP Surya Tangerang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang langkah konkret untuk mengasihi Bapa di atas segala sesuatu. Dalam kehidupan setiap manusia, ada beberapa langkah konkret yang harus dijalani agar dapat lebih mengasihi Bapa di atas segala sesuatu. Bagi saya pribadi, langkah konkret ini belum dapat saya lakukan sepenuhnya. Akan tetapi, saya tetap berusaha untuk memenuhi serta melaksanakan langkah konkret tersebut dengan sempurna. Ada 7 langkah konkret untuk mengasihi Bapa, yaitu yang pertama, jalan doa. Doa adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat rahasia atau pribadi. Bagi saya sendiri, doa adalah komunikasi antara saya terhadap Bapa. Ketika saya sedang dalam masalah, saya langsung mengungkapkan semua yang ada di hati saya kepada Bapa, yaitu lewat doa. Untuk hal berdoa, saya tidak pernah melupakannya. Saya selalu berusaha agar dapat setiap hari berdoa. Saya berdoa saat saya bangun pagi, di mana saya mendoakan dan meminta pada Bapa agar saya diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas saya untuk satu hari itu. Lalu saya berdoa lagi saat makan, di mana saya mendoakan makanan saya itu agar Tuhan memberkati makanan tersebut supaya dapat menjadi tenaga bagi tubuh saya. Lalu saya berdoa lagi ketika saya ingin tidur. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena berkat-Nya saya dapat melalui satu hari itu dengan keadaan sehat, sehingga saya bisa beristirahat kembali. Bukan hanya itu saja saya berdoa, akan tetapi saya selalu berdoa pada Tuhan di setiap langkah dan kegiatan yang saya lakukan. Kiranya Tuhan selalu menemani saya dan menuntun langkah saya. Yang kedua yaitu berakar dalam dan hidup oleh firman. Setiap orang haruslah hidup berlandaskan firman Tuhan, karena hidup kita ini terbentuk berdasarkan firman Tuhan. Setiap orang tidak akan mampu bertumbuh serta menjalani kehidupan tanpa adanya firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan meminta setiap orang agar berakar dalam dan hidup oleh firman Tuhan. Di mana yang artinya berakar adalah ditunjukkan pada akar pohon dan tanaman yang ada di tanah. Akar merupakan bagian utama dari tumbuhan agar dapat bertahan hidup. Seperti itu jugalah manusia, di mana manusia harus menanamkan firman Tuhan pada kehidupannya agar dapat seperti akar tersebut, yaitu bertahan hidup serta melangsungkan kehidupan. Bagi saya pribadi, memang sudah hidup berdasarkan firman, tapi memang belum sempurna sekali. Oleh sebab itu, saya ingin memperbaiki serta lebih mendekatkan diri kepada Bapa. Langkah yang ketiga yaitu menyelipkan kedagingan. Hidup dalam kedagingan adalah sama dengan hidup dalam perbudakan. Tidak ada orang yang mau hidup dalam perbudakan, di mana hidup kita akan merasa terkekang oleh suatu beban yang tak kuasa ditanggung, namun mendapatkannya pun kita tidak berdaya. Di satu sisi, kedagingan membawa kenikmatan dan kepuasan dan kebahagiaan sementara, di mana kebahagiaan sementara itu dapat membuat hidup kita hancur berantakan. Ada beberapa perbuatan kedagingan itu, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, sihir, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Setiap orang pasti akan sulit untuk menyelipkan kedagingannya, karena kedagingan itu sudah ada dalam dirinya setiap orang. Kepentingan diri dan masih banyak lagi. Setiap orang pasti akan sulit untuk menyelipkan kedagingannya, karena kedagingan itu sudah ada dalam diri setiap orang. Akan tetapi, kita harus tetap berjuang untuk membuang serta menyelipkan kedagingan itu, karena jika kita tetap mempertahankan kedagingan itu, kita akan sulit untuk mengasihi Bapa dengan segenap hati. Akan tetapi, jika kita dapat menyelipkan kedagingan kita itu, akan lebih mengasihi Bapa tanpa harus ada beban yang kita tanggung. Bagi saya pribadi, saya belum mampu untuk menyelipkan kedagingan saya, karena
saya belum bisa mengontrol dan mengubah sifat pemarah dan emosi saya. Terkadang, saya masih sering menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk menyelipkan kedagingan saya tersebut agar saya dapat lebih mengasihi Bapa. Langkah yang keempat yaitu membantu dan menolong sesama. Dalam hidup ini, kita adalah makhluk sosial, yaitu haruslah saling membantu dan menolong sesama kita. Akan tetapi, jika kita menolong orang lain, kita harus dengan ikhlas tanpa harus meminta imbalan apapun. Agar kita dapat lebih dekat dan mengasihi Bapa, kita juga harus mampu untuk mengasihi sesama terlebih dahulu, karena mengasihi sesama adalah wujud mengasihi Bapa. Bagi saya pribadi, menolong sesama memang sudah saya laksanakan dengan semampu saya, di mana terkadang saya berpikir untuk berhenti menolong orang lain, karena terkadang balasan orang yang saya tolong itu tidak baik kepada saya. Akan tetapi, saya tetap sabar dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan balasan yang baik kepada saya. Walaupun perilaku orang yang saya tolong kurang baik kepada saya, akan tetapi hal itu tidak membuat saya menjadi marah dan benci kepada dia. Akan tetapi, saya menjadi lebih semangat untuk menolong dia. Yang kelima yaitu pertobatan terus-menerus. Tobat merupakan salah satu perbuatan yang mudah bagi setiap orang. Akan tetapi, untuk tobat yang benar-benar sempurna atau tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama, itu sangat sulit untuk dilakukan bagi setiap orang. Karena setiap orang akan menganggap bahwa Tuhan akan selalu mengampuni kesalahan yang telah kita perbuat. Ya, Tuhan akan selalu mengampuni kita, seberapa besar pun masalah yang kita buat. Apalagi jika kita masih mau tobat terus-menerus, walaupun terkadang kita masih melakukan kesalahan itu. Tetapi Tuhan akan tetap mengasihi kita, dan kita terus tobat, kita akan juga dapat mengasihi Bapa dan dapat lebih mengetahui bahwa Bapa itu sangat baik. Bagi saya pribadi, untuk tobat yang sebenarnya belum mampu saya laksanakan. Jujur, saya orang yang gampang untuk membuat kesalahan. Akan tetapi, jika saya membuat satu kesalahan, saya langsung meminta maaf serta meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang saya buat. Yang keenam yaitu memaafkan dan mengampuni. Hal ini mungkin sangat sulit bagi setiap orang, di mana ego masih berkuasa dalam dirinya. Akan tetapi, Tuhan meminta kita agar kita dapat mengampuni dan memaafkan orang lain, walaupun begitu besar kesalahan orang tersebut kepada kita. Jika kita mampu untuk memaafkan dan mengampuni orang lain, kita juga akan dapat lebih dekat dan mengasihi Bapa sepenuhnya. Karena sebelum kita mengasihi Bapa, kita terlebih dahulu mengasihi sesama kita dulu. Saya pribadi, untuk mengampuni orang lain, saya memang dapat melakukannya. Tetapi, terkadang saya dapat selalu mengingat kesalahan orang tersebut, jika memang kesalahan orang itu sudah benar-benar fatal bagi saya. Saya memang sudah memaafkan dia, kan tetapi hati saya masih sulit untuk melupakan kesalahan dia. Oleh sebab itu, saya berharap saya dapat mengubah sikap saya tersebut, agar saya dapat lebih mengasihi Bapa. Yang terakhir yaitu menempuh jalan kekudusan. Langkah konkret yang satu ini dapat dilakukan oleh setiap orang, di mana untuk menempuh jalan kekudusan bukan berarti kita harus menjadi pewarta atau pengabar Injil kepada orang lain seperti pendeta, pastor, suster, dan yang lainnya. Akan tetapi, kita dapat melakukan hal ini dengan cara memperbaiki perilaku kita agar kita dapat lebih mengasihi Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh tanpa adanya ragu dan ego dalam diri, karena kekudusan adalah ciri khas dari Bapa. Baiklah, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, demikianlah kesaksian yang dapat saya berikan tentang langkah konkret dalam mengasihi Bapa. Saya berharap kita semua dapat melakukan ketujuh langkah tersebut agar kita dapat lebih mengasihi Bapa. Terima kasih karena telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.